Halo guys, ketemu lagi dengan saya Iksan. Ya, ini dia smartphone Tecno Pop 5 LTE. Nah, ini adalah smartphone terbaru dari Tecno yang rilis barengan sama Tecno Pop Neo kemarin di tanggal 17 Januari nih guys. Dan bisa dibilang smartphone ini termasuk dari jajaran smartphone murahnya Tecno karena HP ini dijual dengan harga yang cukup terjangkau yaitu 1,2 jutaan aja nih guys. Tapi misalkan kalian beli waktu flash sale, kalian bisa dapetin harga lebih murah sedikit ya, jadi kisaran 1,1 jutaan ya, karena flash sale-nya itu dapat diskon potongan harga sekitar 100 ribuan gitu guys. Nah, kalau kita perhatikan ini untuk paket pembeliannya, boxnya itu tampilannya kayak gini guys, didominasi warna putih dan juga biru ya untuk list pinggir-pinggirannya ini. Dan kalau kita perhatikan ya, kita lihat di bagian depan ini ada satu hal yang menarik menurut saya di bagian atas ini guys, yang mana ini stempelnya ketulis Proud of Quality. Nah, ini saya juga nggak tahu maksudnya apa ya. Jadi buat kalian yang mungkin paham maksudnya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini guys. Oke, di sini ada display dari smartphone-nya, dan kalau kita lihat ada 3 kamera di sini, dan ya ini layarnya kayak pakai desain water drop display gitu ya guys ya, dan ini ketulis Pop 5 LTE juga. Dan kalau kita lihat di bagian atas dulu nih, nah di bagian atas seperti biasa ini terdapat ada satu buah logo Manchester City, karena HP ini juga bisa dibilang salah satu official sponsor dari klub asal Inggris tersebut guys. Nah, kalau kita perhatikan ya, nih di bagian bawah ini adalah varian warna dari Tecno Pop 5 LTE yang saya pegang ini, yaitu varian warna Deep Sea Luster alias warna biru laut dalam gitu guys. Nah, lanjut kita ke bagian key selling point-nya. Nah, di sini ketulis untuk luas layarnya 6,52 inci, beresolusi HD+, dan ya seperti yang saya bilang tadi, ini layarnya masih menggunakan desain dot not screen kayak gitu ya, jadi bukan yang pansol. Kemudian untuk kapasitas baterainya ketulis lagi 5000 mAh, 4G support, dan juga ada fitur fingerprint unlock-nya ya guys ya. Dan ya kita langsung aja unboxing smartphone-nya biar kita nggak kelamaan bahas box-nya guys ya. Oke, ini kita lihat ya seperti apa smartphone-nya. Ini cukup menarik ya. Belakangan ini untuk Tecno itu lagi gencar-gencarnya nih untuk jualan smartphone di harga atau di rentan harga 1 jutaan ya. Karena kemarin di Pop Neo juga harganya itu sekitar 1,6 jutaan gitu guys. Nah, ini kita langsung dapetin smartphone-nya, tapi seperti biasa kita taruh dulu di sebelah sini ya guys ya. Kita buat bahas untuk bagian yang ini guys. Nah, di sini kita mendapatkan SIM tray ejector. Kalau kita lihat ini desainnya seperti ini cukup menarik. Oke, kita taruh sini dulu. Dan ini kita dapetin satu buah kartu garansi ketulis Tecno 12+1 alias garansinya jadi 13 bulan nih guys ya. Dan lanjut ke bagian ini kita dapetin kepala charger yang kalau kita perhatikan, wah ini outputnya ternyata 5 volt 1 ampere ya guys, alias 5 watt aja. Ini agak cukup terkejut ya, cuma 5 watt guys. Oke, nggak masalah. Dan selanjutnya ini kita lihat ya, untuk pengecasannya ini masih menggunakan micro USB ya. Ini juga kita mendapatkan kabel micro USB. Jadi ya udah aman lah, kalian nggak perlu beli casan lagi buat ngecas smartphone-nya. Dan lanjut ini kita mendapatkan satu buah kartu user manual guys ya. Ini buku panduan manual dulu. Dan ini ada kartu garansi lagi ya sepertinya guys. Kalau kita lihat ya, ini kartu garansi juga, ternyata bentuknya kayak gini, ada dua, yang satunya modelan stiker tadi, dan di bawah ini ada satu buah screen protector yang kayak gini desainnya guys ya. Tuh, sayangnya cuman nggak langsung dipasangin ke smartphone-nya ya, karena agak susah biasanya kalau pasang screen protector kayak gini. Dan lanjut kita lihat di bagian ini, kita mendapatkan satu buah hard case ya, ternyata bukan jelly case, dan desainnya ini mengingatkan dengan hard case-nya Tecno Spark 7 NFC ya guys ya, yang limited edition yang mungkin beberapa bulan yang lalu udah saya buatin video unboxingnya juga. Oke, jadi itu aja yang bisa kita dapetin di paket pembeliannya. Jadi sekarang kita langsung ke smartphone-nya dan kita beresin dulu ini mejanya supaya bisa lebih detail lagi guys. Ya, jadi guys ini dia smartphone ya, dan kalau kita lihat stikernya agak sedikit beda nih ya desainnya, dan ini juga plastiknya modelannya begini. Oke, sekarang kita langsung kletek aja ya, biar kita bisa cepat lihat HP-nya kayak gimana guys. Ya. Oke, jadi ini dia warna biru lautnya, laut dalam ya, dan kita kletek dulu biar nggak ganggu. Ya, kita taruh dulu, dan oke, ini kletek lagi ya, ternyata ada dua stikernya guys. Ya, seperti ini, kita singkirin dulu. Ya, jadi ini dia guys varian warna Deep Sea Lusternya ya, atau varian warna biru laut dalamnya. Dan memang ini birunya
Jauh berbeda ya dengan warna biru yang biasa saya lihat di sebuah smartphone. Dan kalau kita perhatikan untuk desain back covernya ya seperti biasa, ini khasnya smartphone murahnya Tecno ya. Kayak kemarin di Tecno Spark 7 NFC juga ini mirip-mirip. Ini tuh bodi belakangnya dibuat doff kayak gitu, dan memang nggak gampang ninggalin bercak sidik jari pastinya. Cuman kalau di bagian ini kalau saya perhatiin ini mirip sama desainnya Tecno Spark 7 NFC juga nih guys. Cuman kalau di sini dibuat dua layer, yang mana di sini ada kayak tekstur karbonnya kayak gitu. Dan di sini ketulis Tecno yang cukup gede, dan kalau kita lihat ya di sini ada satu buah lensa kamera utama tentunya yang resolusinya 8 megapiksel, dan di sini juga ada satu buah kamera sensor ya, mungkin QVGA yang resolusinya, dan satu buah bumper ya, maksud saya dummy kamera ya, karena ketulis AI aja. Jadi bukan triple kamera tapi setupnya dual kamera aja guys. Dan ini ada satu buah LED flash dan satu buah sensor fingerprint scanner. Nah kalau kita perhatikan di bagian atasnya ini kosong ya, nggak ada apa-apa guys. Dan kalau kita perhatikan di sebelah kanannya ini ada satu buah tombol volume rocker ya, seperti ini, volume up and down, dan kemudian ada tombol power juga. Dan kalau kita lihat di bagian bawahnya ya, ini ada satu buah lubang speaker dan juga satu buah port micro USB dan satu buah mikrofon, kemudian satu buah jack audio 3,5 mm nih, ada portnya juga, jadi udah cukup lengkap lah ya. Dan selanjutnya kita sebelah kiri nih ya, kalau di sebelah kiri ini nggak ada apa-apa, cuman ada satu buah slot SIM tray yang kayak gini. Dan sekarang kita coba cek ya, apakah ini triple slot atau hybrid ya guys ya, kita lihat nih. Ya, jadi guys ini dia untuk slot SIM tray-nya, dan kalau kita lihat ini triple slot ya. Jadi kalau kalian mau pakai dua SIM card kalian dan satu buah memori eksternal, ini bisa kalian pakai secara langsung. Oke, jadi itu aja yang kalau kita bahas ya dari beberapa hal dari smartphone-nya. Oh ya, satu lagi di bagian depannya ini ada satu buah lensa kamera tentunya ya guys ya. Dan resolusi lensa kamera depannya ini cuman 5 megapiksel aja, dan pastinya ada satu buah grill speaker juga ya, earpiece di bagian ini guys. Oke, karena ini smartphone baru seperti biasa kita harus nyalain dulu smartphone-nya, dan kita bakal setting-setting lalu install beberapa aplikasi buat cek dalamannya guys. Oke, jadi guys ini dia tampilan layar awal atau layar home screen dari smartphone Tecno Pop 5 LTE-nya. Dan kalau kita lihat ya, di sini ada beberapa aplikasi bloatware yang saya udah cek tadi, jumlahnya sekitaran ada 5 buah atau 6 buah kayak gitu ya guys ya. Saya agak lupa, tapi paling nggak ada beberapa aplikasi yang memang bisa di uninstall, dan seperti biasa ada juga yang nggak bisa kalian uninstall. Dan sekarang kita langsung cek aja untuk UI yang digunakan, ini menggunakan UI berapa. Dan ternyata ini menggunakan UI dari HiOS versi 7.6.0, karena memang HiOS adalah UI dari Tecno itu sendiri guys. Dan untuk basis Androidnya ini sudah menggunakan basis Android versi 11, dan memang sayangnya masih yang versi Go Edition ya guys ya. Dan oke, tadi saya udah install beberapa aplikasi ya, seperti biasa. Aplikasi yang saya gunakan adalah aplikasi AIDA 64 dan juga Sensor Box. Lalu ada satu buah game Real Drum di sini buat ngetes nanti sensitivitas dari layarnya. Oke, sekarang kita langsung ke aplikasi AIDA 64-nya dulu guys. Kalau kita lihat di bagian sistem, nah ini kalau kalian perhatikan di bagian penyimpanan internal yang tersedia ini di kisaran 21,98 GB dari total 32 GB nih guys. Dan untuk varian RAM-nya sendiri ini 2 GB, karena memang untuk unit yang saya beli ini adalah unit yang varian RAM 2 GB dan memori internalnya 32 GB. Dan kalau kalian lihat untuk versi Bluetooth-nya masih versi 4 ya, jadi bukan yang versi 5. Nah sekarang kita lanjut di bagian CPU-nya atau chipsetnya nih guys ya. Dan ternyata untuk Tecno Pop 5 LTE ini masih menggunakan seri UniSoC SC9863A, yang mana ini juga dipakai di Tecno Spark 7 NFC kemarin. Nah untuk struktur fabrikasinya juga ini masih 28 nanometer ya guys, jadi bukan yang 12 nanometer. Oke lanjut, sekarang kita lihat di bagian layarnya. Nah di bagian layar ini resolusinya benar ya, ternyata masih SD Plus yaitu 720 x 1600 pixel dengan kerapatannya ini 321 dpi guys ya. Dan untuk refresh rate-nya ya jelas saja masih 60 Hz, dan ya saya rasa udah lumayan lah ya kalau misalkan masih di kisaran 60 Hz di harga 1,1 jutaan atau 1,2 jutaan. Dan oke, untuk baterainya kita lihat. Oke, ini ada iklan, kita skip dulu. Nah untuk baterainya ini 5000 mAh ya guys ya, kalian bisa lihat, jadi sesuai dengan yang ketulis di key selling point-nya tadi. Nah sekarang kita lanjut untuk ke bagian sensornya nih guys ya, kita pakai aplikasi Sensor Box. Ya untuk sensornya ini terlihat sedikit lebih
menarik ya guys, karena ya nggak semua juga gitu ya nggak bisa dipakai alias absen, karena di sini masih ada sensor akselerometer, sensor cahaya, sensor jarak dekat, dan sensor suara. Tapi untuk sensor giroskop dan juga sensor orientasi ini nggak ada di smartphone ini. Jadi buat kalian yang mau pakai smartphone ini buat bernavigasi menggunakan Google Maps gitu, saya rasa bakal kurang nyaman ya. Jadi kurang cocok lah buat kalian yang mungkin ojol atau ojek online kayak gitu guys. Nah, sekarang kita coba ya buat kecepatan membaca fingerprint scanner dan juga pemindai wajah dari smartphone ini guys ya. Karena tadi saya udah coba setting di fingerprint scannernya dan juga face unlocknya. Nah, sekarang saya coba untuk fingerprint scannernya terlebih dahulu ya guys. Kalau kalian perhatikan nih untuk kecepatan bacanya, ya menurut saya ini udah cukup lumayan instan ya. Tuh kalian lihat. Cuman karena memang posisi dari fingerprint scannernya ini agak dalam, jadinya kalian harus sedikit lebih menekan ke dalam ya guys ya, seperti ini, supaya bisa mendapatkan hasil yang cukup instan kayak gini guys. Ya, sekarang saya coba untuk Face ID-nya ya. Kalian lihat ini dengan jarak yang cukup lumayan jauh, apalagi ada tiang tripod di sini ya seperti biasa. Kita lihat nih guys ya. Oke, sebentar. Oke, ternyata gagal sekali guys. Kita coba sekali lagi. Ya, sekali lagi ya kita coba. Oke, sekali lagi. Ya, jadi gagal sekali aja ya guys ya, karena mungkin saya tadi kurang pas ya, kurang agak nunduk sedikit. Tapi secara kasat mata ini tuh udah cukup instan ya untuk face unlock-nya dari Tecno Pop 5 LTE-nya ini guys. Nah, sekarang saya mau kasih lihat ke kalian bagaimana sensitivitas layarnya menggunakan aplikasi RealDrum yang sudah saya install tadi ya guys ya. Kita coba nih di game RealDrum-nya. Oke, ini kita sudah masuk ke dalam game RealDrum-nya ya, dan kita lihat untuk volumenya ini udah hampir penuh. Jadi sekaligus untuk ngetes speakernya kayak apa ya guys ya, apakah kenceng atau pelan kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat sama-sama ya guys, apakah smartphone ini punya layar yang cukup sensitif atau ada delay gitu guys. Kita lihat nih guys ya. Ya, ada delay ternyata ya guys ya, kalian bisa dengar. Ya, ada delay ya guys ya, jadi agak kurang nyaman buat dipakai main RealDrum tadi. Dan kalau untuk kualitas speakernya saya rasa udah cukup kenceng, walaupun ya khas smartphone murah ya untuk kualitas dari speaker si Tecno Pop 5 LTE-nya ini. Ya, jadi guys, saya rasa cukup kayak gitu dulu aja ya video unboxing soal smartphone Tecno Pop 5 LTE-nya ini. Dan impresi awal saya soal smartphone ini, saya bisa bilang smartphone ini akan sangat cocok buat kalian yang mungkin admin sosial media atau kalian yang mungkin punya toko online kayak gitu guys. Karena mengingat baterainya ini cukup gede, dan untuk resolusi layar SD Plus ini saya rasa bakal awet banget nih kalau misalnya kalian mau pakai seharian penuh. Nah, saya rasa sebelum saya tutup videonya, buat kalian yang mungkin masih punya pertanyaan soal smartphone ini, jangan lupa dan jangan sungkan untuk tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini guys. Dan sebelum saya tutup videonya, untuk kalian yang suka dengan konten ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan dislike video ini kalau kalian gak suka videonya guys. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit, dan sampai kita ketemu lagi guys di video unboxing berikutnya.